Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustaf Al-Ghifari. Saya dari 10 TJKT2 dan saya akan membahas teori-teori masuknya agama Islam di Indonesia dan beberapa pertanyaan lainnya seperti kapan Islam masuk ke Nusantara Indonesia? Siapakah yang membawa Islam ke Nusantara Indonesia? Daerah mana di antara pulau-pulau di Nusantara yang merupakan daerah pertama masuknya Islam? Pertanyaan-pertanyaan tersebut selalu memunculkan beragam pendapat dan jawaban dari para sejarawan. Wilayah Nusantara sangat luas. Posisi geografisnya terletak di persampingan jalur perdagangan antara India, Cina, dan Arabia. Maka sulit untuk memastikan wilayah mana yang pertama kali menerima ajaran Islam. Oleh karena itu, ada beberapa teori tentang masuknya agama Islam di Indonesia. Sebagaimana diungkapkan oleh Ahmad Mansur Suryanegara dalam buku Api Sejarah Jilid 1, teori tersebut yaitu ada teori Gujarat oleh Profesor Dr. C. Senok Hurgronje. Menurut teori ini, Islam ke Indonesia dari Gujarat. Senok Hurgronje berkeyakinan bahwa tidak mungkin Islam masuk ke Indonesia langsung berasal dari Arabia tanpa melalui ajaran tasawuf yang berkembang di Gujarat, India. Wilayah Kerajaan Samudra Pasai merupakan daerah pertama menerima ajaran Islam, yakni pada abad ke-13 Masehi. Teori ini tidak menjelaskan secara rinci antara masuk dan berkembangnya Islam di wilayah ini. Tidak ada penjelasan mengenai mazhab apa yang berkembang di Samudra Pasai. Maka muncul pertanyaan besar, mungkinlah saat Islam datang langsung mampu mendirikan kerajaan yang memiliki berkuasaan politik besar. Dan yang kedua ada teori Mekah oleh Profesor Dr. Buya Hamka. Buya Hamka menggunakan berita yang diangkat dari berita Cina dinasti Tang sebagai acuan teori ini. Berdasarkan berita Cina dinasti Tang, ditemukan pemukiman saudagar Arab di wilayah pantai barat Sumatera. Dari sini disimpulkan Islam dibawa masuk ke Indonesia oleh para saudagar yang berasal dari Arab. Jika kita perhatikan, Kerajaan Samudra Pasai didirikan pada abad ke-13 Masehi atau tahun 1275 Masehi. Artinya bukan awal masuknya Islam, tetapi merupakan perkembangan agama Islam. Yang ketiga, ada teori Persia oleh Profesor Dr. Hussein Jajadinagrat. Susah disebut ya. Menurut teori ini, Islam masuk ke Persia dan bermazhab Syiah. Pendapat ini didasarkan pada sistem mengeja bacaan huruf Al-Quran ya, terutama di Jawa Barat yang menggunakan ejaan Persia. Teori ini dipandang lemah karena tidak semua pengguna sistem baca tersebut di Persia sebagai penganut Syiah. Pada saat itu, Baghdad sebagai ibu kota kekhalifahan Bani Abbasiyah yang mayoritas kekhalifahnya merupakan penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lebih dari itu, adanya fakta bahwa mayoritas Muslim Jawa Barat bermazhab Syafi'i sekaligus berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan pengikut Syiah. Oke, dan yang keempat ya, teori Cina oleh Profesor Dr. Slamet Muljana. Menurut Slamet Muljana, Sultan Damak merupakan keturunan Cina. Lebih dari itu menurutnya, Wali Songo juga merupakan keturunan Cina. Pendapat ini didasarkan pada kronik Klenteng Sampokong. Misalnya, Sultan Demak Penembahan Fatah dan kronik Klenteng Sampokong bernama Penembahan Jinbun. Sultan Trenggana disebutkan dengan nama Tungkalo, sedangkan Wali Songo, Sunan Ampel dengan nama Bong Swiho, Sunan Gunung Jati dengan nama Toh Abo. Perlu diketahui bahwa menurut kebudayaan Cina, penulisan sejarah yang terkait dengan penulisan nama tempat dan nama orang yang bukan dari negeri Cina juga ditulis menurut bahasa Cina, maka sangat mungkin seluruh nama raja Majapahit juga dicinakan
dalam Kronik Lenteng Sampokong, Semarang. Pertanyaannya, mengapa nama Sultan Demak dan para wali Songo yang dicinakan dalam Kronik Lenteng Sampokong dianggap sebagai orang Cina? Tentu hal ini merupakan salah satu titik kelemahan teori ini. Terakhir ada teori maritim oleh N.A. Baloch. Walaupun di Mekah dan Madinah terjadi perang selama kurun waktu 10 tahun antara 1 sampai 11 Hijriah atau 622 sampai 633 Masehi, namun tidak memutuskan jalur perdagangan laut yang sudah menjadi tradisi sejak lama. Jalur perdagangan tersebut adalah jalur antara Timur Tengah, India dan Cina. Hubungan perdagangan ini semakin lancar pada masa Khulafaur Rasyidin 11 sampai 41 Hijriah atau 632 sampai 661 Masehi. Banyak juga para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berdakwah keluar Madinah, bahkan di luar Jazirah Arab. Menurut N.A. Baloch, hal itu terjadi karena umat Islam memiliki kemampuan dalam penguasaan perniagaan melalui jalur maritim. Melalui jalur ini, yakni pada abad ke-1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi, agama Islam dikenalkan di sepanjang jalur niaga di pantai-pantai tempat persinggahannya ya. Proses pengenalan ajaran Islam ini berlangsung selama kurun waktu abad ke-1 sampai abad ke-5 Hijriah, 7 sampai 12 Masehi. Oke. Berikutnya adalah pengembangan agama Islam. Terjadi mulai abad ke-6 Hijriah sampai ke pelosok Indonesia. Saudagar pribumi berperan penting dalam proses pengembangan agama Islam di pedalaman-pedalaman. Dimulai dari Aceh pada abad ke-9 Masehi dan diikuti tumbuh dan perkembangan kerajaan Islam di berbagai wilayah. Nah, dari teori-teori tersebut, saya juga akan memberitahu tokoh penyebar ajaran di Islam, siapa-siapa aja tokohnya yang membawa ilmu-ilmu Islam. Yang pertama ada Sultan Malik Al-Saleh Mu'urah Silu atau Sultan Malik Al-Saleh merupakan pendiri dan raja pertama Samudra Pasai, terdiri pada tahun 1267 Masehi. Mu'urah Silu memeluk Islam berkat pertemuannya dengan Syekh Ismail dari Mekah. Setelah masuk Islam, Mu'urah Silu bergelar Sultan Malik Al-Saleh dan berkuasa selama 29 tahun. Kesultanan Samudra Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Porlak dan Kerajaan Pasai. Sultan Malik Al-Saleh merupakan tokoh penyebar Islam di Nusantara dan Asia Tenggara. Hal ini disebabkan oleh kuatnya pengaruh kekuasaan Samudra Pasai di bawah kepemimpinan Sultan Malik Al-Saleh. Semasa berkuasa tempat menerima kunjungan dari Marco Polo, dan menurut catatan Marco Polo, Sultan Malik Al-Saleh merupakan raja yang kaya dan kuat pengaruhnya. Dan yang kedua ada Sultan Ahmad. Beliau merupakan Sultan Samudra Pasai yang ketiga, bergerak Sultan Malik Al-Thohir. Pada masa pemerintahnya, Kesultanan Samudra Pasai dikunjung oleh seorang penjelajah dari Maroko, yaitu Ibnu Battuta. Menurut catatan Ibnu Battuta, Sultan Ahmad dapat memperhatikan perkembangan dan kemajuan agama Islam. Beliau berusaha keras untuk menyebarkan ajaran Islam ke berbagai wilayah di sekitar Samudra Pasai. Dan yang ketiga ada Sultan Alauddin Riyah Shah. Beliau merupakan Sultan Aceh ketiga, terkenal sebagai peletak dasar-dasar kejayaan Kesultanan Aceh. Hubungan baik dengan Kesultanan Turki Utsmani dan kerajaan-kerajaan Islam lainnya menjadikan pemerintahannya semakin kuat. Bahkan militer Kesultanan Aceh terkenal handal karena mendapat bantuan dari Kesultanan Turki Utsmani. Sultan Alauddin Riyad Shah berperan dan berjasa dalam penyebaran Islam di wilayah Aceh. Dan yang keempat ada Wali Songo. Wali Songo merupakan 9 wali atau sunan yang menjadi pelopor penyebar Islam di Pulau Jawa. Mereka adalah Maulana Malik Ibrahim, yang kedua ada Raden Ahmad, yang ketiga ada Maulana Makdum, yang keempat ada Raden Paku, yang kelima ada Syarifuddin, yang keenam ada Raden Masyahid, yang ketujuh ada Ja'far Shodiq, yang ke-8 ada Raden Umar Said, yang ke-9 ada Syarif Hidayatullah.
Mereka menggunakan berbagai saluran dakwah, di antara kebudayaan, kesenian, pendidikan, pernikahan, perdagangan, dan politik. Dan yang kelima ada Sultan Alauddin. Sultan Alauddin nama aslinya adalah Imangarangi Daeng Manrobia. Dinobatkan sebagai Raja Goa pada usia 7 tahun. Beliau termasuk tokoh yang berjasa besar pada penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Beliau merupakan Goa pertama yang masuk Islam bersama Raja Talo, oleh karena rakyat Goa Talo secara tertahap memeluk agama Islam. Yang keenam ada Datuk Tunggang Parangan. Datuk Tunggang Parangan atau Habib Hashim bin Musyayyah bin Abdullah bin Yahya merupakan seorang ulama Minangkabau yang berdakwah di Kutai Kartanegara. Beliau berdakwah bersama sahabatnya Datuk Eri Bandang pada masa pemerintahan Raja Aji Mahkota dari tahun 1525 sampai tahun 1589. Berkat dakwah Datuk Tunggang Parangan, akhirnya Raja Aji Mahkota memeluk agama Islam dan diikuti oleh keluarga kerajaan serta rakyat Kutai Negara. Yang terakhir ya, Sultan Zainal Abidin. Beliau memerintah Kesultanan Ternate pada kurun waktu 1486 sampai 1500 Masehi. Sejak usia beliau mendapatkan pendidikan agama dari ayahnya dan seorang ulama bernama Datuk Maulana Hussein. Setelah dinobatkan menjadi raja, beliau menjadikan Islam sebagai landasan resmi bernegara hingga kerajaan Ternate berubah nama menjadi Kesultanan Ternate. Sultan Zainal Abidin berangkat ke Pulau Jawa pada tahun 1494 Masehi untuk memperdalam ilmu agama di pesantren Sunan Giri, Jawa Timur. Berkembalikan dari Jawa, beliau mengajak ulama-ulama termuka di antara Tuhu Bahanul untuk membantu dakwah di seluruh Maluku. Saya Gustaf Al-Ghifari dari 10 TJKT2 yang storytelling menjelaskan teori-teori masuknya agama Islam dan siapa-siapa saja tokoh yang memberikan dakwah kepada rakyat ya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.